Ini adalah tugas video pembelajaran sistem reproduksi hewan mata pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Bagaimana bisa ikan di laut tetap banyak padahal setiap hari kita makan? Ternyata makhluk hidup melakukan reproduksi untuk terus berkembang biak. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi hewan. Sistem reproduksi hewan dibagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif atau aseksual pada hewan invertebrata dan secara generatif atau seksual pada hewan vertebrata. Yuk kita simak bersama perkembangan aseksual pada hewan invertebrata. 1. Fragmentasi. Tahap pertama pada fragmentasi yaitu pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya, tahap regenerasi yaitu setiap potongan tubuh induk membentuk tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Contohnya pada cacing planaria. 2. Membelah diri. Pembelahan diri dari satu sel menjadi dua sel baru misalnya terjadi pada protozoa. 3. Tunas. Pembentukan tunas misalnya pada tumbuhan hidra dan forifera. 4. Partenogenesis, individu baru yang terbentuk dari telur yang tidak dibuahi, contohnya pada lebah madu. Selanjutnya, mari mengerjakan latihan nomor 1 sampai nomor 3 untuk menguji pemahaman kita terhadap perkembangbiakan aseksual hewan invertebrata. Good job student, selanjutnya kita masuk ke materi perkembangbiakan seksual. Pada perkembangbiakan seksual tidak selalu terjadi pembuahan, namun kadang-kadang dapat terbentuk individu baru tanpa adanya pembuahan. Contohnya reproduksi secara kawin pada hewan invertebrata. Ternyata hewan invertebrata juga dapat berkembang biak secara seksual. Contohnya cacing tanah. Dalam tubuh cacing tanah terdapat beberapa segmen yang kulitnya menebal, disebut klitelum. Dalam segmen tersebut, terdapat testis yang membentuk spermatozoid dan ovarium yang membentuk ovum. Walaupun ovum dan spermatozoid terdapat dalam satu tubuh, cacing tanah tidak pernah mengadakan pembuahan sendiri, tetapi melakukan perkawinan silang. Selanjutnya ada serangga. Pada waktu kawin, sperma dari jantan disimpan dalam kantung sperma di induk betina. Sperma ini merupakan cadangan sperma selama ratu hidup. Bila telur yang telah dibuahi oleh sperma, maka akan menjadi calon ratu, calon pekerja, dan prajurit. Sedangkan yang tidak dibuahi akan berkembang menjadi pejantan. Selanjutnya hidra, pembentukan testis dan ovarium yang terdapat pada satu tubuh atau hermafrodit. Dan yang keempat adalah cacing pita. Tubuh cacing pita terdiri atas segmen-segmen yang disebut proklotid. Pada setiap proklotid terdapat ovarium yang menghasilkan ovum dan testis yang menghasilkan sel sperma. Yang selanjutnya adalah perkembangan seksual hewan vertebrata. Pertama, ovipar. Ovipar atau bertelur ialah hewan yang meletakkan telur di luar tubuhnya. Embrio berkembang di dalam telur dan memperoleh sumber makanan dari cadangan makanan dalam telur, misalnya ikan, burung, dan lain-lain. Kedua adalah ovovivipar. Ovovivipar atau bertelur dan beranak ialah hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang di dalam telur, misalnya pada ikan hiu dan kadal. Yang ketiga adalah vivipar. Vivipar atau beranak ialah hewan yang melahirkan anaknya. Embrio berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari induknya dengan perantara plasenta atau ari-ari, misalnya pada manusia dan hewan menyusui lainnya. Selanjutnya, temukan cara perkembangbiakan seksual hewan vertebrata berupa ikan, amfibi, reptil, dan aves. Buatlah video terkait perkembangan biakan hewan tersebut. Jangan lupa untuk mengupload di Instagram dengan menggunakan hashtag explore hewan, perkembangbiakan seksual dengan menandai Spenland Official.
Sekian video pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat. See you!